Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh kemurahan Tuhan, boleh ada di tempat ini, boleh menikmati kasih sayang Tuhan, menikmati kekuatan yang daripada Tuhan dan juga kemenangan yang Dia sudah kerjakan bagi kita. Dan kemenangan itu biar tidak digagalkan. Bahkan mengatakan, janganlah biarkan kemenangan digagalkan oleh orang lain. Sebab ada begitu banyak hal yang akan menggagalkan kita, tetapi kita membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan, supaya kita tahu apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita punya pengertian, kita punya pengetahuan yang baik, maka saya percaya walaupun orang lain berusaha menggagalkan kemenangan kita, dan kita akan tetap kuat. Ya, kita juga menghadapi, saya kira kita walaupun bukan kita yang berduka, tetapi kita turut juga merasakan. Waktu kemarin saya mengantar jenazahnya dulu, saya pun terharu sebab orang tuanya begitu terpukul oleh karena anak ini umurnya 2 tahun 1 bulan harus mendahului mereka, yang walaupun sangat singkat, hanya 1 hari 1 malam lah dikatakan, 1 malam, lalu kemudian tidak ada lagi. Keadaan ini saya kira membuat hati daripada Mbak Tuhan terpukul. Tapi saya percaya dengan kekuatan doa, kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus yang akan kembali menghidupkan, sehingga kita akan mendapati hidup kita tetap kuat di dalam mengikut Tuhan. Dan kita harus berdoa, berdoalah senantiasa. Di dalam Efesus pada pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-18 kita akan membaca. Ini adalah bagian daripada perlengkapan rohani. Ini adalah bagian daripada perlengkapan rohani yang harus ada pada setiap kehidupan anak-anak Tuhan, atau harus ada pada setiap kehidupan umat Tuhan. Terlebih kita yang dipersiapkan untuk menantikan kedatangan Tuhan, kita harus menjaga hidup kita supaya kita tetap kuat dan tahan berdiri menghadapi kesusahan yang besar, menghadapi pergumulan yang akan dihadapi oleh umat Tuhan. Kita sudah harus memperlengkapi kehidupan kita dengan perlengkapan rohani. Kita akan baca bagian-bagian terakhirnya, ayatnya yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi salah satu perlengkapan rohani ini diberikan kepada saya dan saudara, supaya kita berdoa dengan berjaga-jaga, berdoa dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Permohonan yang tak putus-putusnya ini adalah permohonan yang senantiasa dinyatakan kepada Tuhan. Mungkin satu permohonan kita itu belum dijawab oleh Tuhan, tapi kita tidak menjadi orang yang menyerah. Kita tidak menjadi orang yang gampang bosan dengan permohonan kita. Ya, walaupun kita ingin mengatakan mungkin Tuhan sudah bosan dengan doa, tetap sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah bosan dengan hidup kita, dan Tuhan tidak pernah menyerah. Sehingga ayat ini mengatakan, berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi perlengkapan rohani ini saling mendoakan dengan permohonan yang tak putus-putusnya ini untuk orang-orang kudus. Untuk orang-orang kudus. Ya, sehingga dari perkataan-perkataan ayat ini diambil satu kesimpulan bahwa kita itu saling mendukung di dalam doa. Kita saling mendukung, orang-orang kudus ini saling mendukung, karena bukan hanya kita yang menghadapi semua itu, tetapi juga semua saudara-saudaramu di seluruh dunia juga menghadapi pergumulan yang sama, sehingga kita harus berdoa. Ayat 19, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, ini Rasul Paulus, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara.
Berdoa untuk orang-orang kudus, berdoa untuk bagaimana firman Tuhan ini bisa disampaikan dengan keberanian. Sebab ada begitu banyak tantangan untuk semua umat-umat Tuhan, orang-orang kudus, dan juga tantangan untuk kesaksian-kesaksian firman ini supaya dinyatakan. Sehingga kita bisa bayangkan kalau firman ini nanti dibendung, kalau firman ini dibatasi, kalau firman ini tidak dinyatakan dengan keberanian, kebenaran itu tidak dinyatakan dengan keberanian, maka akan jadi apa? Seperti apa nanti umat Tuhan tanpa firman dan tanpa firman yang benar, tanpa kebenaran. Sehingga itu yang harus didoakan. Berdoalah untuk orang-orang kudus, termasuk saya dan saudara. Hari ini kita ada oleh karena kekuatan kita, oleh karena kekuatan doa dari saudara-saudara kita. Kita pun berdoa untuk mereka, mereka pun berdoa untuk kita, sehingga terjadi keadaan saling mendoakan. Lalu apa yang perlu didoakan? Apa yang perlu diminta kepada Tuhan? Kita akan baca di dalam Filipi pasal 1, Filipi pada pasalnya yang ke-1, pada ayatnya yang ke-9, supaya doa kita itu tidak menjadi doa yang untuk kepentingan kita, lalu untuk bagaimana doa itu nanti bagaimana. Tetapi doa itu pada ayat yang ke-9 di dalam Filipi pasal 1, dan inilah doaku. Ini doa daripada Rasul Paulus. Dia berdoa kepada seluruh jemaat Tuhan. Dia berdoa kepada orang-orang kudus yang ada di Filipi pada waktu itu. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah. Semoga kasihmu makin melimpah. Jadi yang didoakan oleh Rasul Paulus ini, kita berdoa, kita doakan sesama kita, walaupun kita doa kita itu supaya dikuatkan oleh Tuhan. Tetapi inti daripada doa, supaya kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sekali lagi saya ulangi ayat ini, dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah. Sebab kasih ini akan menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ada waktunya, karena bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kepada Tuhan itu akan menjadi dingin. Sehingga tidak heran kalau tidak ada orang ditemukan dalam rumah Tuhan. Di mana-mana terjadi. Tetap kita harus waspada, kita mendoakan supaya kasih ini tidak menjadi dingin. Banyak orang berpikiran bahwa ada dalam rumah Tuhan itu hanya sekedar ada dalam rumah Tuhan, sekedar beribadah. Tetapi disitulah justru ditunjukkan kasih kepada Tuhan. Kasih itu supaya semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Apa maksud daripada supaya kasih kita itu, semoga kasihmu itu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Sehingga kasih kita itu kepada Tuhan, kita mempunyai pengetahuan yang benar. Lalu juga di dalam segala macam pengertian. Pengetahuan dan pengertian ini perlu supaya kita tahu siapa yang kita kasihi, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan, supaya kita tahu apa yang seharusnya kita kerjakan di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang terlebih dahulu dikasihi oleh Yesus. Aku mengatakan bukan kamu yang mengasihi aku, tapi aku yang terlebih dahulu mengasihi kamu. Sehingga kasih yang daripada Tuhan itu kita harus balas kepada Tuhan dengan kita mengasihi Dia juga, tetapi di dalam pengetahuan yang benar. Ada orang yang mengasihi tetapi tidak ada dalam pengetahuan yang benar, sehingga dia hanya yang penting saya sudah lakukan ini, yang penting saya sudah ada dalam rumah Tuhan satu kali, yang penting saya sudah mengerjakan itu. Tetapi yang dibutuhkan oleh Tuhan supaya pengetahuan yang benar ini melengkapi kasih kita itu, supaya kita tidak hanya sekedar mengasihi. Sebab kasih itu dibuktikan dengan perbuatan dan lain sebagainya. Dan begitu banyak ayat mengatakan bahwa kalau walaupun kita memberikan diri untuk dibakar, tapi kita tidak mempunyai kasih dan lain sebagainya. Kalau kita memberikan, melakukan segala sesuatu tapi tanpa didasari kasih, pengetahuan yang benar, dan juga segala macam pengertian, supaya kita mengerti kapan kita mengasihi, supaya kita mengerti apa yang perlu kita kasih, apa yang perlu kita lakukan di hadapan Tuhan. Lain kita mengatakan saya mengasihi Tuhan,
lalu kita tidak punya pengetahuan dan pengertian. Sehingga ayat yang ke-10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu dapat memilih apa yang baik. Banyak orang mengatakan saya mengasihi Tuhan, tetapi dia tidak memilih, tidak tahu memilih apa yang baik. Orang Niniwe, penduduk daripada Niniwe, bahkan tidak tahu membedakan tangan kanan dengan tangan kiri. Itu keadaan-keadaan yang digambarkan di dalam firman Tuhan. Kenapa kita harus mempunyai pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian ada kasih itu, supaya sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Hanya ini yang didoakan oleh Rasul Paulus, supaya berikanlah umat ini kelimpahan kasih, supaya kasih mereka tidak menjadi dingin, supaya kasih mereka itu melimpah, bukan hanya kasih yang dulu, bukan hanya kasih minggu lalu, tapi kasih yang melimpah. Semoga kasihmu makin melimpah. Artinya kasih yang makin melimpah ini. Minggu lalu ada kasih, kemarin ada kasih, dan seterusnya ada kasih. Sehingga tidak hanya satu kali ada kasih lalu kemudian 2 hari tidak ada kasih, tapi kasih yang melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Artinya kalau kita tidak limpah dalam kasih, kalau kita tidak punya pengertian, kita tidak punya pengetahuan yang benar bagaimana kita memakai, bagaimana sebenarnya kasih itu, maka ditakutkan kasih kita itu hanya kemarin dulu, hanya minggu lalu, hanya tahun lalu. Tetapi biarlah kasih kita, dan saya percaya setiap umat Tuhan yang sudah dikerjakan hatinya oleh Tuhan memiliki kasih yang makin melimpah ini. Sehingga kita tahu kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Menjelang hari Kristus, tak bercacat dan suci menjelang hari Kristus. Ayat 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi selain untuk supaya kita itu suci di hadapan Tuhan dan tak bercacat menjelang hari Kristus, juga penuh dengan buah-buah kebenaran. Perkataan penuh dengan buah-buah kebenaran ini artinya kita melakukan buah itu bisa dinikmati, sehingga dinikmati oleh Tuhan, dinikmati oleh sesama kita. Kalau kita penuh dengan kasih Tuhan, lalu kita punya pengertian, pengetahuan yang benar, dan di dalam segala macam pengertian, maka saya kira akan ada buah-buah kebenaran yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus, sehingga kita benar-benar menjadi manusia atau umat Tuhan, hasil daripada korban Kristus, hasil daripada pekerjaan Kristus itu di kayu salib. Ya, pada waktu orang lain melihat kita, maka seperti mereka melihat Kristus, karena ada buah-buah kebenaran yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saya percaya kalau buah-buah kebenaran itu ada dalam hidup kita, maka ini untuk dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Inilah penyembahan kita di hadapan Tuhan. Inilah pengagungan kita di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin kita tidak berseru seperti orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Dan Yesus pernah berkata, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi kalau dalam hati kita, dalam hidup kita ada buah-buah kebenaran, oleh karena kita mengerti, oleh karena kita tahu kebenaran itu, apa yang Yesus kerjakan itu, dan buah-buah kebenaran itu ada dalam hidup kita, maka dengan sendirinya itu yang akan memuliakan Allah. Dan bukan saya, bukan kita yang melakukan itu, bukan kita mengerjakan. Tapi sekali lagi saya akan bacakan ayat 11, dan mari pemain musik persiapkan diri. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kalau buah-buah kebenaran itu ada dalam hidup kita, kalau kasih itu semakin melimpah dengan pengetahuan yang benar, kasih yang melimpah ini akan membawa hidup kita untuk sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pada waktu kita mau menyembah Tuhan, pada waktu kita memuji Tuhan, pada waktu kita menghadap Tuhan, ada kesungguh-sungguhan di sana, dan itu mempermuliakan
memuliakan Tuhan. Tapi dengan bagaimana cara kita memuliakan Tuhan, bagaimana cara kita memuji Tuhan, itu kalau kasih itu melimpah dalam hidup kita, maka saya percaya kita akan lebih sungguh-sungguh, baik itu memuji Tuhan maupun menyembah Tuhan. Dan sekali lagi, kalau buah kebenaran ini ada, memenuhi hidup kita, bukan kita lagi secara manusia yang memuliakan, tapi Kristus yang mengerjakan itu dalam hidup kita. Artinya kita tinggal membawa hidup kita, serahkan hidup kita, dan Tuhan yang akan memakai hidup kita. Tuhan yang akan memakai hidup saya dan saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga hidup yang kita hidupi sekarang bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Saya kira inilah dasar kita untuk menyembah Tuhan, bawa hidup kita supaya kasih itu melimpah dalam hidup kita, dan kita dipenuhi dengan kebenaran dan juga dalam segala macam pengertian, sehingga penuh hati kita, hidup kita penuh dengan buah kebenaran. Mari kita mengambil sikap untuk kita bisa menyembah Tuhan. Mari kita satu pujian.